Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur serta kaidah kebahasaan dan juga unsur yang membangun dari sebuah cerita fantasi. Baik, untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menceritakan kembali sebuah cerita fantasi. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video berikut ini dan jangan lupa dibuat mind mapping agar mempermudah kalian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Silakan disimak anak-anak. Baik anak-anak, ketika kalian ingin menceritakan kembali sebuah cerita fantasi, maka ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita fantasi, dan dibacanya pun harus dari awal hingga akhir. Kenapa sih Bu, kok kita harus membaca ceritanya dari awal sampai akhir? Gini anak-anak, bagaimana caranya kalau kalian ingin menceritakan kembali kalau kalian sendiri belum membacanya dan belum paham terhadap jalan ceritanya. Nah, oleh sebab itu, ketika kalian ingin menceritakan kembali, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca secara keseluruhan cerita tersebut dari awal hingga akhir. Baik, selanjutnya yaitu mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya unsur pembangun dari sebuah cerita fantasi. Salah satunya yaitu tokoh. Nah, tokoh-tokoh dalam cerita fantasi ini misalnya tokoh A berwatak protagonis, tokoh B berwatak tritagonis, tokoh C berwatak antagonis. Nah, tokoh-tokoh tersebut harus kalian catat. Selanjutnya atau yang ketiga itu adalah mencatat peristiwa-peristiwa penting. Nah, peristiwa-peristiwa penting ini biasanya itu berhubungan dengan alur cerita. Misalnya, kalian harus mencatat bagaimana sih bagian awal atau bagian perkenalannya. Lalu yang kedua, kalian harus mencatat bagaimana sih permunculan sebuah masalah dalam cerita fantasi yang akan kalian ceritakan. Dan hingga yang terakhir itu kalian harus mencatat bagaimana bagian dari sebuah penutup cerita fantasi. Yang keempat adalah mencatat latar cerita fantasi. Nah, kemarin kita juga sudah bahas latar cerita fantasi itu biasanya berhubungan dengan tempat, waktu, dan juga suasana. Nah, kalau tempat contohnya gimana Bu? Misalnya tempatnya itu dalam cerita fantasi berlatar tempatnya itu di sebuah kerajaan, misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya kalau waktu misalnya di sore hari, pagi hari, malam hari, seperti itu. Dan kalau suasana biasanya bisa berupa misalnya suasana yang menegangkan atau menyedihkan. Nah, itu adalah latar dari sebuah cerita fantasi. Nah, itu. Yang kelima yaitu memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Nah, biasanya ini poin 5 ini diterapkan itu ketika kalian menceritakannya itu secara langsung. Jadi kalian harus memperhatikan penampilan kalian dan gerakan tubuhnya. Misalnya dalam cerita tersebut menceritakan tentang suasana yang sedih, maka ekspresi dan juga gerak tubuh kalian harus menandakan bahwa cerita tersebut adalah cerita yang suasananya
tentang kesedihan, seperti itu. Dan yang keenam yaitu memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan juga lafal. Nah, poin 6 pun ini berhubungan ketika kalian ingin menceritakan cerita fantasinya itu secara lisan. Jadi tujuannya apa sih? Kalian harus memperhatikan intonasi, irama, dan artikulasi, dan juga lafal, agar ketika kalian menceritakan itu suara kalian terlihat dengan jelas dan juga pesan atau cerita yang kalian sampaikan itu sampai kepada pendengar. Dan yang terakhir itu mengakhiri dengan menyampaikan amanat atau nasihat dalam sebuah cerita fantasi. Jadi dalam sebuah cerita fantasi itu pasti ada yang namanya amanat. Nah, amanat ini bisa kalian sampaikan ketika kalian menceritakan kembali sebuah cerita fantasi. Nah, kalian juga bisa menyampaikan larangan ketika cerita tersebut memuat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh sang pembaca ataupun pendengar. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan via grup Bahasa Indonesia atau boleh melalui Google Classroom. Gitu ya anak-anak. Untuk tugasnya nanti Ibu sampaikan via WA ataupun via Google Classroom ya. Jadi mohon dipantau Google Classroom-nya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak. Oke.